tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Berdoa. Terima kasih Tuhan buat karya Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Engkau terus menyatakan dirimu lewat setiap hal, lewat berbagai warna kehidupan. Hingga kami semakin hari tidak hanya semakin mengenal Tuhan, tapi semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Tuhan, sedari tadi kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senang dengan setiap puji-pujian kami Tuhan. Dan saatnya tibalah kami yang mendengarkan Engkau bersabda lewat hamba. Oleh sebab itu Roh Kudus yang memberkati waktu dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami siap untuk mendengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, shalom Alahim. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-15. Terima kasih buat tim pemuji kita hari ini. Dan terima kasih untuk semangat kita memuji Tuhan meskipun kita tidak bisa melihatnya di monitor, tapi itu tidak mengurangi kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Amin ya, harus semangat ya. Iya. Mari kita buka dalam Roma 10 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan baca buat kita. Pembenaran berdasarkan iman. Dari Roma 10 ayat 4 sampai 15. Tujuan akhir hukum Taurat adalah Kristus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Namun kebenaran berdasarkan iman berkata begini, jangan katakan di dalam hatimu, siapa yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Kristus turun, atau siapa yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebab kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 13. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14. Namun bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat terakhir, ayat 15. Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu, itulah firman yang sudah kita baca. Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan yang memelihara. Ada satu pernyataan seorang penginjil Amerika, namanya Paul Washer. Kalau bahasa Inggris yang baik, R-nya jangan ketara ya. Paul Washer. Masih kedengaran juga. Dia berkata begini, cukup menggelitik. Paul berkata begini, jangan mencari gereja yang dekat rumahmu, tapi carilah gereja yang paling dekat dengan Alkitab. Kalimat ini sangat tepat untuk model gereja zaman akhir sekarang. Karena saat ini ada banyak orang cari gereja yang sesuai dengan selera pribadi. Kalau nggak di mall, nggak kena deh ibadah. Kalau nggak di hotel, nggak kena deh ibadah. Betul ya? Kemudian banyak orang cari pengkhotbah yang sesuai dengan selera sendiri.
Siapa yang khotbah? Oh si Anu. Oh nggak asik, nggak lucu. Oh siapa yang khotbah? Oh asik, menegur, bahkan sampai ke ubun-ubun. Gue asik yang kayak gitu. Nah ini baru. Betul ya. Tentu pernyataan tersebut jadi tantangan buat kita jemaat, Bapak Ibu. Tentu pernyataan tersebut, yaitu pernyataan Paul Washer itu, menjadi tantangan buat kita jemaat dan buat GRIP. Apakah jemaat kita adalah jemaat yang punya selera tertentu? Atau apakah gereja kita adalah gereja yang dekat dengan Alkitab? Coba kita cek diri kita masing-masing. Apakah kita masih ingin ya seperti kebanyakan jemaat akhir zaman ini gitu loh, yang begitu keluar gereja, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah komentar, garing ya khotbahnya. Lu cek dia besok atau ntar habis ini siapa yang khotbah? Oh enggak. Coba cari pendeta A atau cari pendeta RP. Bukan rupiah tapi Renaldo Panggabean. Atau cari dia ini, HS, Horasihan. Oh enggak asik. Tegang mulu, negor mulu. Nah coba kita lihat ciri-ciri gereja yang sehat ada 3. Yang pertama, harusnya bisa ditampilkan. Tapi tolong diingat ya Bapak Ibu. Bisa? Ya, ciri gereja yang sehat yang pertama adalah gereja yang berpastoral. Kata pastoral ini adalah gereja yang menggembalakan. Gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki kunjungan yang teratur kepada jemaat, khususnya bagi mereka yang sangat bermasalah. Ciri gereja yang sehat adalah gereja yang berpastoral, termasuk membimbing dalam rohani. Gereja tidak sehat kalau para pendeta, para pelayan, para majelis itu sudah tahu jemaatnya ada masalah tapi tidak mengunjungi. Saya pastikan gereja itu kurang sehat. Termasuk gereja yang berpastoral adalah gereja yang jika ada jemaatnya dokter, lalu gereja itu mengadakan pelayanan atau penyuluhan kesehatan. Termasuk jika ada jemaatnya yang ahli dalam pertanian, lalu ada penyuluhan tentang pertanian. Jika ada jemaatnya yang ahli dalam masak-memasak, lalu ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang diajari untuk masak-memasak. Itu ciri gereja yang sehat, itu ciri gereja yang berpastoral. Lalu ciri gereja yang kedua adalah gereja yang berdoa. Ada jam doa tertentu antara pengerja dan jemaat. Bahkan ada jam doa tertentu khusus bagi pengerja. Itu gereja yang sehat. Konon gereja di Korea Selatan itu maju. Bukan karena khotbahnya bagus-bagus. Tapi karena orang-orang di Korea Selatan itu memiliki jam doa. Bapak Ibu, salah satu gereja terbesar di Depok. Saya jadi ingat Bang Andi, karena Bang Andi langganan di gereja ini, yaitu GBI Kamboja. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Pernah kita undang gembalanya di sini, ya sorry itu saya bukan membandingkan ya. Dia nggak pintar khotbah, tapi jemaatnya 1000-an. Kenapa? Karena gerejanya, karena pendetanya dan pengerjanya adalah gereja yang berdoa. Sekalian Bapak Ibu, ayo, walaupun kita on progress di GRIP, walaupun yang berdoa, maaf, itu aja. Walaupun pokok doanya hampir itu aja. Tapi GRIP tidak boleh loss dalam berdoa. Setuju apa setuju? Saya tunggu hari Jumat. Bayangkan kalau gereja tidak berdoa, bagaimana gereja ini ditopang tidak hanya secara materi. Bagaimana Bapak Ibu kalau tidak berdoa, bagaimana kuasa di gereja ini mau besar. Kalau gereja itu tidak berdoa, saya pastikan gerejanya kurang sehat. Lalu yang ketiga, tadi yang pertama apa gereja yang sehat? Gereja yang pastoral. Terima kasih Pak Niko. Yang kedua yang ketiga adalah gereja yang bermisi.
Kita tahu misi adalah salah satu pesan Tuhan yang sangat serius. Nah Bapak Ibu, kalau gereja memiliki ketiga ciri ini, maka gereja itu adalah gereja yang sehat dan gereja yang dekat dengan Alkitab. Dengan tidak bermaksud untuk memuji gereja kita. Untuk poin pertama, poin kedua, kita sedang on progress. Yaitu gereja yang berpastoral dan gereja yang berdoa. Dan yang pasti kita harus pikirkan bersama adalah bahwa gereja kita harus gereja yang melakukan misi. Karena begini Bapak Ibu, kalau tidak ada misi, gereja ini tidak ada, percaya enggak? Kalau tidak ada misi zaman dulu, GRIP tidak pernah ada. Dan jika bermisi berhenti, saya percayakan jika misi berhenti, dalam waktu yang tidak lama, gereja akan tinggal nama. Itu sama seperti orang yang naik sepeda Bapak Ibu. Kalau sepeda itu terus dikayuh atau digenjot, maka sepeda itu akan terus jalan. Kalau sepeda itu terus digenjot, maka sepeda itu terus jalan. Tapi ketika sepeda itu berhenti digenjot, berhenti dikayuh, maka gereja itu akan tinggal nama. Minggu lalu Pak Gembala menyinggung tentang penginjil di Tanah Batak namanya Liman dan Munson. Liman dan Munson ini, maaf, dijagal oleh orang Batak. Kenapa? Mungkin mereka karena semangat 45 lalu datang ke Tanah Batak. Lalu mereka langsung menginjili. Orang Batak pikir ini siapa ini yang matanya biru, kulitnya putih, rambutnya coklat. Kami enggak kenal. Lalu mereka pada akhirnya dibunuh. Meski selanjutnya ada misionaris namanya Ingwer Ludwig Nommensen. Tapi kematian Liman dan Munson tidaklah sia-sia. Bisa dibayangkan kalau Nommensen tidak datang ke Indonesia, bisa jadi gereja terbesar, salah satu gereja terbesar di Asia, yaitu HKBP, tidak pernah ada. Bisa dibayangkan pentingnya misi. Saya ingat ketika kakak kelas saya mau diwisuda, saya dulu masih tingkat 1, karena wisuda kami gitu-gitu aja, artinya gak ada perubahan. Lalu kepala kampus kutip ayat yang kita baca tadi. Kepala kampus berkata begini, bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mau diberitakan tidak ada yang diutus? Lalu kepala kampus berkata begini, tidak lama lagi kalian akan diwisuda dan kalian akan pergi. Ada banyak orang yang menunggu kehadiran kalian. Ada ladang yang cukup luas untuk kalian garap. Tibalah hari wisuda. Kepala kampus berdiri di mimbar. Para wisudawan berdiri di depan. Lalu begitu selesai khotbah, kepala kampus mengutip Roma 10 ayat 15b. Lihatlah betapa indahnya kedatangan pembawa berita. Lalu ia turun, menyuruh wisudawan berlutut. Lalu Singas bernyanyi, melayani, melayani lebih sungguh. Para wisudawan sudah mulai begini. Melayani sambil berlutut. Sambil berlutut, lalu kepala kampus mengutip kalimat Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Lalu para wisudawan menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini darahnya masih segar. Bapak Ibu, setiap kita ada di hati dan di pikiran Tuhan. Bahkan jauh sebelum manusia diciptakan kita sudah ada di hati dan pikiran Tuhan. Gimana itu Pak Pendeta? Kok kita belum diciptakan sudah ada dalam hati dan pikiran Tuhan? Saya mau tanya sedikit tentang kejadian. Mamanya semesta ya? Iya. Manusia diciptakan hari keberapa, Bu? Bu Hana? Manusia diciptakan hari keberapa? Siapa namanya Bang? Romansa. Asik. Manusia diciptakan hari keberapa? Enaknya panggil apa nih? Romansa atau
Maman. Romansa dengan Maman, terserah deh Maman gitu. Roman, tapi panggilannya Maman aja katanya. Hari keberapa? Oh, hari ke-6. Kenapa hari ke-6? Kenapa enggak hari kedua? Pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, materialnya dulu. Langit, bumi, langit tentang tempat bulan, langit tempat bintang, langit tentang tempat galaksi-galaksi. Oke? Lalu bumi tempat tumbuh-tumbuhan, bumi tempat ada air, ada darat, bumi tempat ikan, tentang tempat burung-burung dan lain sebagainya. Kebayang nggak? Jangankan hari ke-6, hari ke-4 aja manusia diciptakan enak nggak? Nggak enak. Belum ada makanan. Karena makanan diciptakan hari ke-6 juga. Kejadian 1:29. Lalu Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan berbiji untuk menjadi makananmu. Bayangkan Bapak Ibu, jauh sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah ada di pikiran manusia diciptakan, manusia sudah ada di pikiran Tuhan. Tuhan sudah memikirkan ini gimana ini ya. Jauh sebelum manusia diciptakan, kita sudah ada di hatinya Tuhan. Amin. Dan kasih itu terus mengalir sampai dengan kesudahan zaman ini. Dan kasih Tuhan tidak berkurang Bapak Ibu seiring dengan bertambahnya jumlah manusia. Kalau jumlah manusia 7 miliar, kasih Tuhan masih sama enggak? Masih. Kalau 10 miliar, kasih Tuhan masih sama enggak? Masih. Bahkan meskipun, dengar baik-baik, meskipun Allah tidak membutuhkan manusia sebenarnya, ingat, ada hamba Tuhan yang bertobat, Paulus itu Tuhan tegur langsung, waktu ia mendapat kuasa untuk menganiaya orang Kristen. Ia mendapat kuasa, lalu Kisah Para Rasul 3 berbicara Tuhan menangkap Paulus. Surat kuasa udah ada dalam dia untuk menganiaya orang Kristen. Tapi seketika itu juga Tuhan menangkap Paulus. Bapak Ibu Saudara terkasih, bukan tidak bisa Tuhan mengutus kita langsung pribadi lepas pribadi. Tapi meskipun Allah tidak membutuhkan manusia, tetapi dalam kedaulatan dan kemurahannya yang besar, Dia menetapkan untuk melibatkan manusia dalam rencana penebusannya di muka bumi ini. Artinya apa Bapak? Artinya apa? Undangan dari Allah bagi kita yang percaya kepadanya itu untuk kita terlibat dalam misi Allah sangat besar, yang besar itu, dan seharusnya undangan itu sebagai hak istimewa dan anugerah besar untuk kita pergunakan. Bisa kita bayangkan enggak? Allah butuh manusia enggak sebenarnya untuk Tuhan menjadikan kita para penginjil? Sebenarnya enggak. Butuh enggak? Enggak. Butuh enggak memuji? Enggak. Kalau kita enggak memuji Tuhan, batu-batu pun bisa dipakainya untuk memuji Tuhan. Pernah baca itu? Pernah. Tapi dalam anugerahnya, Dia pakai kita sebagai alatnya untuk menyebarkan misinya, untuk memperluas kerajaannya. Seorang penginjil pernah berkata begini, tujuan misi adalah untuk mengosongkan dunia ini dari neraka dan memenuhi surga sebanyak mungkin. Pertanyaannya begini, lalu apa rencanamu buat Tuhan? Saat kita tahu bahwa mengenalkan Yesus kepada orang yang belum percaya, itu adalah hak istimewa. Sekali lagi, kasih Tuhan yang besar itu bagi kita, apa responmu? Apa rencanamu saat kita hendak mengenalkan Kristus kepada orang yang belum percaya? Mungkin kita berkata begini, seperti kebanyakan jawaban orang, itu kan tugasnya para penginjil Bang Horas. Itu kan tugasnya para pendeta, minimal para misionaris. Minimal para majelis. Masa jemaat ikut juga? Lagian bagaimana saya mau menginjili? Pengetahuan Alkitab saya enggak banyak. Ini kan dilontarkan oleh banyak orang, bukan? Kalaupun pengetahuan Alkitab saya nggak banyak, bagaimana cara saya untuk mengenalkan Kristus? Saya nggak ngerti, Pak. Saya nggak ngerti. Tapi jika kita tahu, dasar kita untuk menjadi seorang penginjil adalah karena kasih Kristus dan amanat agung. Kenapa saya katakan amanat agung? Biasanya dulu sebelum orang tua saya meninggal, kami dikumpulkan. Mungkin dia udah punya feeling ya. Kami dikumpulkan.
Waktu kami dikumpulkan, orang tua saya punya 2 pesan. Pesannya adalah supaya kalian bersatu. Lalu pesan yang kedua, karena mama cuma punya harta rumah ini saya berikan kepada si bungsu, yaitu saya, karena saya paling bontot. Abang-abang saya berbisik, emang rumah gak dibagi-bagi? Lagian rumah segede ini mau dibagi gimana sih gitu kan? Tapi bisa dibayangkan gak? Kami yang datang dari sebagian besar Jakarta, Palembang, datang berkumpul hanya untuk mendengar amanat terakhir. Bapak Ibu, selagi orang tua kita masih sehat, nah tolong begini tapi begitu ibu kita di rumah sakit atau terbaring di rumah, lalu ibu kita mengumpulkan kita, pasti kita begini, mama mau ngomong apa, ngomong, ayo ngomong. Enak kalau kita dengar begini, buat Fani, tanah yang di Kemang buat kamu ya nak, buat Romansa, gedung yang di Hanglekiu buat kamu ya Romansa. Betul. Pesan terakhir Tuhan setelah ia bangkit dan sebelum ia naik ke surga, pergilah, beritakanlah Injil kepada setiap makhluk dan ajarlah mereka. Oke? Tidak hanya di situ. Dan ketahuilah, aku akan senantiasa menyertai engkau. Kata menyertai ini sering dilupakan oleh manusia. Sehingga ketika ada orang yang akan kita injili, gimana ya? Gue mau memberitakan ya. Gimana ya? Gue mau memberitakan ya. Ceritanya ada seorang tukang rambut, dia seorang Kristen. Pokoknya saya hari ini harus memberitakan firman. Sambil ia memotong rambut. Apa kalimat pertama aku ya? Rambut udah mau selesai dipotong dan udah mau dicukur. Begitu ia mau mencukur orang, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah, sambil ia asa cukur, ia berkata, apakah Bapak mau terima Yesus atau tidak? Ada banyak pendeta yang mengatakan, nanti saat di surga, Tuhan gak tanya seberapa besar gerejamu. Tuhan gak tanya seberapa besar jemaatmu. Tapi Tuhan akan tanya, seberapa banyak kita bawa jiwa. Saya gak tahu kalimat ini lip service atau tantangan buat kita. Bagaimana untuk mengenalkan Kristus? Pak, tapi saya tidak penginjil. Oke, ada 2 cara untuk kita mengenalkan Kristus. Yang pertama telling. Maaf, bukan teli ya Bu. Telling. Yang kedua showing. Oke. Telling ini adalah menceritakan Kristus, tapi saya keep dulu. Karena saya tahu kita nggak punya karunia yang sama untuk pergi menginjili, amin. Kita mungkin orang yang saya juga seorang pendeta, tapi bukan saya, passion saya nggak penginjil. Pak Yosua mungkin seorang penginjil, karena dia di marketplace gitu ya, dia seorang penginjil. Oke, saya yang kedua. Showing adalah kegiatan menyatakan Injil lewat kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Artinya begini, memberitakan kabar baik lewat gaya hidup kita, memberitakan kabar baik tentang siapa Tuhan kita. Showing adalah hal yang penting karena kabar baik kadang tidak diterima, ditolak dan oleh pendengar karena tidak didukung. Bayangkan Bapak Ibu, saya seorang pendeta, kemana-mana saya bawa Alkitab. Bahkan ada staf saya bawa Alkitab. Buruan dong, banget sih. Aku mana? Kira-kira kalau pendeta begini Bapak Ibu, sebelum saya tadi naik ke mimbar, aku mana? Tolong dong. Boro-boro kalian dengar khotbah saya, boro-boro kalian mau dengar bagaimana cara saya untuk memperkenalkan Yesus, lalu kalian tiru boro-boro. Jadi showing ini adalah hal yang penting karena kabar baik kadang tidak diterima oleh orang-orang, udah ditolak dulu sebelum mereka mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Pemberitaan Injil tanpa kata
akan berdampak lewat gaya hidup kita. Matius 5 ayat 14 berkata begini, dengarkan. Dia berkata begini, kamu adalah terang dunia. Dengarkan Bapak Ibu, bukan jadilah terang dunia, enggak. Jadi label kita adalah kamu adalah terang dunia. Saya adalah terang dunia. Oke? Kebaikan itu jangan diumpetin. Berkata begini, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak mungkin menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Oke? Makanya lampu di atas. Coba sebanyak apapun handphone kita, kalau handphone kita menerangi dari samping, enggak. Makanya lampu itu di atas untuk menerangi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu gribers. Terang gribers bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hendaknya terangmu bercahaya dan dilihat semua orang. Artinya apa? Showing itu sangat penting untuk modal kita untuk modal kita menginjili tanpa kata. Di depan gereja kita ada logo apa? Ada logo kan? Ada logo ya? Orang Kristen pasti tahu, oh ini pasti gereja. Tuh. Lalu begitu kita keluar, alangkah baiknya semua jemaat Grip jadi berkat. Bahkan Yohanes 15 ayat yang ke-8 berkata begini. Dalam hal inilah Bapakku akan dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kita akan berbuah banyak ketika kita dekat dengan sang pokok. Nah ketika kita berbuah banyak, lalu buah itu dapat dinikmati orang, mungkin hanya ngomong begini. Saya rindu deh, pengen ngajak ibu pergi dalam sebuah persekutuan doa. Oh boleh Pak, boleh. Kapan? Kenapa? Karena dia lihat gaya hidup kita. Mungkin kita gak berbicara seperti saya berbicara sekarang. Mungkin kita gak berbicara paham Alkitab. Tapi paling tidak, orang melihat gaya hidup kita. Bapak Ibu, seorang India terkenal namanya Mahatma Gandhi. Kita tahu Mahatma Gandhi ya? Mahatma Gandhi pernah disamperin oleh seorang misionaris Amerika namanya Stanley Jones. Mahatma Gandhi ini terkenal dengan menyuarakan hidup dalam kedamaian. Ia pernah bersekolah kalau nggak salah di Inggris dan di Afrika Selatan. Lalu Stanley Jones berkata begini, Pak Mahatma, sekalipun saya lihat Anda sering mengutip Alkitab, karena Stanley Jones, Mahatma Gandhi ini suka baca Alkitab Perjanjian Baru, karena Perjanjian Lama tidak dia kenal, mungkin terlalu tinggi gitu ya. Ia suka membaca Perjanjian Baru, khususnya khotbah di bukit, Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7. Stanley Jones berkata, sekalipun saya lihat Anda sering mengutip ayat-ayat Kristus, ayat-ayat Alkitab, tapi mengapa kelihatannya Anda keras untuk menolak menjadi pengikut Kristus, kata Stanley Jones kepada Mahatma Gandhi. Lalu apa kata Mahatma Gandhi, Bapak Ibu? Saya nggak pernah menolak Kristus Anda. Enggak. Saya suka Kristus Anda. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Kalau saya Stanley Jones akan begini. Saya tidak suka dengan Kristen Anda. Lalu Mahatma Gandhi berkata lagi, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang saya temukan di Alkitab, maka hari ini semua orang India akan jadi Kristen. Ternyata Mahatma Gandhi pernah punya kepahitan buat orang Kristen. Saat ia mau masuk ke dalam sebuah gereja, penerima jemaat yang menolak dia. Karena penerima jemaat berkata, ini gereja hanya untuk orang kulit putih. Mahatma Gandhi tersinggung dengan orang Kristen. Dan kita tahu, mayoritas orang India sekarang adalah orang Hindu. Coba satu orang yang menolak dia masuk gereja itu mempersilahkan.
Makanya penerima jemaat itu tidak hanya senyum SPG ya Bapak Ibu. Dia adalah bumper gereja. Ayo Bapak Ibu silakan. Silakan. Ternyata enggak. Dia lihat botak ya, Mahatma Gandhi botak ya. Kacamata hitam. Maaf. Ini gereja orang kulit putih. Silakan keluar. Hanya karena satu orang penerima jemaat menolak Mahatma Gandhi. Akhirnya ia tidak menyiarkan berita tentang Kristus. Bapak Ibu, kita diutus ke tengah keluarga. Kita diutus di kantor kita. Kita diutus di komunitas kita untuk menampilkan gaya hidup yang showing. Coba kita baca Roma 12 ayat 1. Coba. Roma 12 ayat 1. Udah ketemu, kita baca sama-sama ya. Roma 12 ayat 1. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu sebagai yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Banyak orang langsung mengutip, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati. Ingat kalimat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Bapak Ibu, kita bangun pagi-pagi, kita berdoa, lalu kita bekerja, kita berbuat baik di kantor, bekerja dengan baik di kantor. Supaya apa? Demi kemurahan Allah. Kita berdoa supaya kita dapat kemurahan Allah. Kita bergereja karena kita memang sebagai ucapan syukur, karena 6 hari kita diberkati lalu ke hari ke-7 kita datang ke gereja. Itu supaya ucapan syukur kita karena 6 hari kita diberkati. Tapi tidak salah dong. Ketika kita bersekutu bersama-sama, itu kita lakukan supaya kemurahan Allah tercurah buat kita. Amin. Makanya ingat itu, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup. Ayat ini juga jadi pelor yang menohok buat saya Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah hidup saya, apakah tubuh saya sudah menjadi persembahan yang hidup? Jangan kudus dulu. Apakah hidup saya ini sudah hidup? Apakah tubuh saya ini sudah hidup? Apakah justru kedatangan saya kepada satu komunitas itu justru kedatangan yang tidak pernah diinginkan oleh mereka? Bagaimana orang dapat mengenal Kristus ketika kita tidak mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup? Maka apa kata misionaris tadi itu? Kemungkinan besar tarik-menarik orang percaya akan ke surga atau neraka masih besar. Itu tergantung saudara dan saya. Mau kita kosongkan neraka atau mau kita penuhi neraka. Karena Allah oleh kedaulatannya sudah memberikan kita hak istimewa untuk kita menjadi alatnya. Sebenarnya Tuhan bukan gak bisa ya, capek-capek ya, capek-capek sekali untuk udah seluruh orang di dunia 7,8 miliar serap semua jadi orang percaya. Tapi Tuhan memberikan kita hak istimewa untuk kita menjadi alatnya untuk mengenalkan Kristus. Poin yang kedua tadi itu lewat gaya hidup kita. Kenapa sih kita capek-capek? Kan Tuhan bisa. Bapak Ibu, kenapa kita perlu memperkenalkan orang kepada Kristus? Ya karena kita sudah diselamatkan. Nilai hidup kita akan lebih bermanfaat ketika keselamatan itu didapat oleh orang melalui kita oleh tuntunan Roh Kudus. Itu yang pertama. Kenapa kita harus memperkenalkan Yesus kepada orang yang belum mengenal Kristus? Yang kedua, karena hidup kita berpusat kepada Tuhan. Penekanan hidup berpusat kepada Kristus adalah nilai kehidupan yang sesungguhnya, bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki, tapi ditentukan dengan siapa yang ada di dalam kita. Masih ingat kisah Gideon di Alkitab? Masih ingat kisah Gideon?
Masih ya? Apa yang terjadi dengan Gideon ketika ia tidak mengandalkan Tuhan? Hidup dia habis. Kenapa kita perlu memperkenalkan Kristus kepada orang? Karena kita sudah ditebus, maka kita pun harus membuat umat jadi tebusan. Yang kedua, karena hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Kalau hidup tidak berpusat kepada Kristus, lalu kepada siapa? Bapak Ibu, jangan sampai Indonesia tidak menjadi ladang yang hijau buat penginjilan hanya karena seorang penerima jemaat tadi menolak kehadiran Mahatma Gandhi. Kita nggak perlu. Jika ada orang yang mungkin miskin papa, ayo kita peluk. Kita mungkin gak bisa berkata-kata yang indah, tapi kita bisa berkata-kata yang berperilaku yang indah, memberikan senyum yang indah, memberikan tenaga yang indah. Lalu genaplah firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat yang ke-15b. Sungguh indah kedatangan para pemberita Injil. Amin. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Punya target enggak untuk bawa jiwa baru kepada Tuhan? Punya target enggak? Saya enggak punya, Pak. Tapi saya punya target. Apa? Saya akan showing lewat perilaku saya. Saya akan menunjukkan siapa yang ada di dalam saya. Saya akan menampilkan siapa Tuhan saya. Lalu saya akan menampilkan siapa yang bertahta di dalam saya. Saya percaya Bapak Ibu, meskipun jemaat kita belum banyak, tapi saya percaya suatu saat kita akan menuai. Walaupun yang kita tuai tidak datang ke sini, tapi paling tidak kita sudah mengangkat 1-2 jiwa untuk ia tidak tinggal di neraka, lalu ia kita bawa ke surga. Pertama-tama kemana? Di rumah kita. Saya ingat dulu Bang Andi, nggak usah jauh-jauh deh. Kata Tuhan apa? Pergilah kemana? Yerusalem dulu, Samaria, Yehuda, Yudea, dan ke seluruh ujung bumi. Siapa itu? Suami kita, istri kita, teman kantor kita. Kemarin teman saya di properti kan, jadi teman lagi sakit. Dia sakit itu apa ya? Tiroid ya, tiroid hiper. Ternyata ada tiroid yang bukan hiper ya, tapi ini tiroid hiper. Dia dirawat di rumah sakit Sudirman yang ada di Veteran Bintaro. Dia pakai kerudung. Yang datang itu 4 orang, 2 Kristen, 2 Islam. Ditambah dia 5 orang pakai kerudung. Puji Tuhan karena sebelumnya saya juga mendoakan ada orang yang itu mendoakan siapa? Yang kita Oma Dori. Konsepnya nggak beda. Saya katakan kepada teman yang sakit itu, Bu, ini kan tubuh ibu akan habis. Mau berapapun umur kita suatu saat akan habis. Tapi ada yang gak habis, Bu. Aku pegang dia, ibu tahu gak? Dalam tubuh ibu gak hanya ada tubuh fisik, tapi ada tubuh roh. Itu nanti yang naik ke surga. Masa sih? Ya, Bu. Terus saya katakan, Bu, ibu punya akar pahit gak? Ada, Pak. Pada siapa? Suami saya, Pak. Ia masih serumah dengan suami, tapi ia sudah tidak bersentuhan selama 4 bulan. Menurut hukum Muslim, itu seharusnya sudah bisa ditalak. Jadi ibu hidup dengan suami dan ibu menyimpan akar pahit. Ya, Bu, boleh gak saya berdoa buat ibu? Boleh. Alhamdulillah. Saya berdoa. Saya suruh teman yang Kristen itu, kenapa? Tiroid di leher ya.
Bu, pegang lehernya Bu, saya berdoa. Cuman saya lupa, ikutin kata-kata saya lupa. Sama seperti Tante Dori, Tante ikutin kata-kata saya. Bapak Ibu, saya nggak katakan saya baik. Saya nggak pintar bersandiwara, makanya saya nggak pernah dipanggil oleh PH untuk jadi artis. Tapi kenapa dia mau? Pak, doakan saya. Sorry, kemuliaan buat Tuhan. Hanya doakan saya. Rasa syukur saya itu, ya ampun Tuhan. Saya nggak sia-sia menahan lapar 1,5 jam di situ. Karena jam berkunjung jam 11 sampai jam 1. Saya nggak boleh telat makan. Udah semua Gribers tahu saya nggak boleh telat makan. Tapi saya telat makan dan saya nggak sakit loh Bapak Ibu. Ke Tante Dori pulang jam 2, kita ke Pondok Indah 2:30 makan. Puji Tuhan saya nggak sakit. Kalau itu buat Tuhan, Tuhan katakan apa? Aku akan senantiasa menyertai engkau. Digenapi nggak firman Tuhan tadi? Matius 28 ayat 20. Saya nggak katakan saya baik, enggak. Tapi saya tampilkan saya sebagai orang Kristen. Kalau kita berdoa tiap hari Kamis meeting, teman-teman yang kan hanya bilang begini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketika tiba giliran saya katakan, mari kita berdoa. Bapak kami mau rapat dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana mereka bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka belum percaya kepada Tuhan? Kan itu kata Alkitab. Sebentar. Bagaimana mereka berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Tuhan? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Lalu bagaimana ada orang yang memberitakan kalau tidak diutus? Ini PR buat kami para gembala. Makanya Gribers siap-siap diutus ya. Diutus ke rumahmu, diutus ke tetangga, diutus ke kantor, diutus ke komunitas yang lebih besar. Gak perlu khotbah kalau itu bukan karunia kita, tapi berkhotbahlah lewat perilaku kita. Amin. Setuju ya? Jangan sampai Injil ditolak karena perilaku kita. Orang Kristen mah Berapa orang kita? Saya pendeta yang tidak pernah mengatakan kita ada 34 orang. Maka besok tanggal 24 tambah 1 jiwa masing-masing, 68 orang. Enggak. Itu karya Roh Kudus. Yang penting nyatakan sioyingmu, tunjukkan dirimu bahwa engkau orang Kristen. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah selesai diberitakan. Singkat dan sederhana sekali. Namun hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk bagaimana kami mengenalkan Kristus kepada orang. Orang gak mungkin berseru kepada Tuhan lalu diselamatkan kalau mereka gak percaya dulu. Bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak pernah diperdengarkan akan firman Tuhan? Mereka gak mungkin mendengar firman Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya. Bagaimana ada orang yang pergi memberitakannya kalau gak ada yang diutus? Kamilah duta-duta Injil itu ya Tuhan. Kamilah ambasadornya Tuhan. Mungkin kami gak seperti Liman dan Munson atau Nomensen atau bapak-bapak gereja yang bisa berkata-kata dengan firman Tuhan. Tapi paling tidak kami bisa berbicara, memberitakan Injil lewat perilaku kami ya Tuhan. Perilaku yang hidup, perilaku yang kudus, dan perilaku yang berkenan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya lewat perilaku itulah orang akan mengenal Kristus yang ada di dalam kami ya Tuhan. Jangan sampai keluarga kami, tempat kerja kami, bahkan gereja kami, bahkan komunitas yang lebih besar di mana kami ada, itu adalah orang yang menolak Injil Tuhan
hanya karena kehidupan kami nggak pernah menampilkan siapa yang ada di dalam kami, yaitu Kristus. Oleh sebab itu ya Tuhan, seperti Yesaya 8 ayat yang ke-6, Yesaya 6 ayat yang ke-8 tadi itu, ketika Yesaya berkata, ketika Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Kamilah Yeremia itu ya Tuhan. Lalu kami berkata, ini aku, utuslah kami ya Tuhan. Ke komunitas yang lebih dekat dan lebih kecil, yaitu keluarga. Ke komunitas yang sedikit lebih jauh dan lebih besar, yaitu kantor. Bahkan komunitas-komunitas yang lain. Kami gak perlu bersandiwara dengan senyuman, tapi senyuman yang bukan itulah hakikat kami. Tapi kami harus menampilkan sebagaimana Kristus seharusnya tampil. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-6. Kamu adalah terang dunia. Gak mungkin terang itu ditaruh di bawah. Terang itu harus tampil lalu menerangi banyak orang. Tuhan, jika ini kami tampilkan, lalu orang sudah serak dengan kami, orang sudah nyaman dengan kami, tinggal mengeksekusi saja ya Tuhan. Kami ajak ngobrol ringan, mungkin kami doakan. Pelan tapi pasti Roh Kudus akan bekerja. Satu orang terselamatkan, dua orang terselamatkan lewat kami ya Tuhan. Oleh sebab itu, aku dan semua kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan, utuslah kami mungkin tidak memberitakan firman Tuhan seperti para penginjil, tapi utuslah kami di tengah-tengah komunitas yang Tuhan tempatkan kami berada. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa. Inilah doa dan syukur kami atas firman Tuhan yang kami naikkan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita.